caranya kita bisa cinta diri sendiri kalau semua hal yang kita udah usahakan itu gagal total? Tiba-tiba di PHK, ditinggalin gitu aja, dihianatin sama teman, kita baru aja kehilangan, baru diceraiin. Gimana ceritanya untuk mencintai diri sendiri? Hi everyone, welcome back to my channel Azik. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Kalau selama ini lo tahu gue dari kakak-kakak cutai, curhat time. Hari ini gue mau jadi big sis lo untuk kasih tauin gimana caranya mencintai diri sendiri. Kalau menurut ChatGPT nih ya, arti self love adalah menghargai diri sendiri sehingga kita tidak membiarkan diri disakiti atau diabaikan. Menghargai dirinya dan memperlakukan dirinya dengan baik. Itu teorinya ya guys. Tapi gimana kalau keadaan itu tidak memungkinkan kita mencintai diri sendiri? Ketika kita ditinggalkan lagi sayang-sayangnya, ketika pekerjaan yang selama ini menghidupi kita ternyata bosnya nggak adil, kita dipecat, ketika yang lo bangun selama ini hancur berkeping-keping sehingga lo jadi benci sama diri sendiri. Gue punya 5 tips buat lo untuk membangun self love, self worthy, self esteem lo. Tips nomor 1, prioritasin diri sendiri. Tapi gimana caranya? Oke, cara mudahnya adalah kalau lo udah membuat jadwal untuk diri lo sendiri, lo hari Senin mau padel, abis itu lo mau ke psikolog, terus tiba-tiba pacar atau gebetan atau suami lo ngajakin nonton nih di sinema. Gimana? Lo pengen nih nonton di sinema, tapi lo harus memprioritasin diri lo. Gimana? Apakah lo akan menggeser atau enggak? Jawabannya jangan digeser. Hargain diri lo, prioritasin diri lo sendiri. Jadi ketika lo udah mengatur jadwal lo, siapapun itu jangan mencoba-coba untuk mengganggu gugat nih. Gue nggak bilang lo harus strict ya, tapi ketika lo menghargai diri lo sendiri, lo sudah pakem dengan jadwal lo, lo tidak mengubah jadwal lo hanya untuk menyenangkan orang lain, disinilah lo artinya bisa memprioritasin diri lo sendiri. Aduh Rach, tapi itu nggak enak kalau misalkan gue udah bikin jadwal terus tiba-tiba keluarga suami gue datang mau ketemu gue sama anak gue, masa gue harus ngubah jadwal gue? Gini guys, gue ngerti banget kok, rasanya pasti nggak enak kan ketika ada keluarga suami yang mau datang, ya masa gue nggak ngubah jadwal gue? Sebenarnya bisa aja kan, tapi coba deh dibalik, bisa nggak sih keluarga suami tuh datang dengan woro-woro gitu, nggak tiba-tiba datang ujlak-ujluk ganggu jadwal orang? Bisa kan mereka yang nunggu? Nggak usah lo terus yang mengubah jadwal lo untuk ketemu sama mereka. The thing is, I'm not gonna abandon myself just to make everybody's happy or someone satisfying. Lo nggak harus kok ketemu sama teman-teman yang energinya tuh beda sama lo. Kalau lo tahu ini group of friends yang suka ngomongin orang, yang kalau ketemu bawaannya negative thinking, yang ngejelek-jelekin orang terus-terusan saat ketemu, kenapa lo harus join? Kenapa bilang enggak itu susah? Toh lo yang ngerasain ketika pulang lo capek banget karena energi yang lo berikan kepada mereka pulang-pulang jadi negatif. Ada juga nih yang ngundang lo tepat di hari H, padahal teman-teman yang lain diundangnya seminggu sebelum. Jadi lo tuh kayak sebenarnya dilupakan, atau sebenarnya mereka sengaja mengundang lo secara telat supaya lo nggak datang. Ingat ya, kalau kayak gini, Rachel Godard bersabda, jangan pernah datang ke undangan yang tiba-tiba, sedangkan teman-teman yang lain diundangnya dari jauh-jauh hari. Walaupun rasanya kayaknya aneh ya lo nggak pergi, tapi tenang, aneh itu bukan berarti salah. Trust the process. Cara nolak itu ada seninya nih guys. Misalkan lo diajakin padel, tapi sebenarnya mereka tuh cuman kurang orang, bukan berarti dia pengen ngundang lo ya. Paham kan bedanya? Kalau lo jawabnya kayak gini, bentar ya, gue tanya suami gue dulu, atau besok ya main padelnya, tunggu ya sebentar ya, lo terlihat ragu-ragu sis. Kalau lo jawabnya, oh besok ya, sorry gue nggak bisa, gue sibuk besok mau baking. Lihat perbedaannya. Ketika lo ragu-ragu, rasanya tuh lo kayak kurang respect gitu sama diri lo. Ini bukan egois ya, tapi ketika lo firm, lo warm, lo dengan lantang menjelaskan gak bisa, wow, satu step how to love yourself. Get the compliment. Kadang-kadang ya, kita tuh too hard to yourself gitu. Kayak kalau ada orang yang benci sama diri kita tuh kayaknya nomor 1 juaranya adalah diri kita sendiri, oke? Jadi ketika kita mendapatkan komplimen, kita dengan sadar menolak komplimen itu. Contoh misalnya nih ya, hey Rach, baju lo bagus banget. Terus gue akan jawab, ini gue beli di Semen, thrifting, murah meriah, ini mah 5.000 doang. Sis,
Stop saying that, oke? Ketika orang memuji lo, komplimen lo, say thank you. I really love this dress. Ya, walaupun sebenarnya ini baju thrifting, atau ini baju second hand, atau ini baju murah meriah di Shopee. Tapi respon yang kita berikan ke orang lain itu juga ngaruh buat diri kita sendiri. Kalau ada yang bilang, Rich, lo cantik banget deh hari ini. You can say, thank you, made my day. Atau ada yang bilang, rambut lo kayak bagus deh. Lo nggak perlu kok jawab, ini rambut gue sebenarnya extension tahu, ini rambut gue sebenarnya pendek, ini tuh palsu. Stop ngomong kayak gitu. You can say, thank you, bagus ya, gue baru cat rambut nih, cocok ya sama muka gue. See, accept the compliment. Bentar, mau pakai lip gloss dulu. Cakep banget, sumpah lip glossnya. Anyway, makeup yang gue pakai hari ini udah gue masukin ke keranjang ya. Yang ketiga, afirmasi. Ih, gila. Gini ya, gue itu lagi nggak ada kerjaan. Ya masa gue afirmasi? Dibilang orang gila kali. Sis, gue tahu hari-hari kita nih nggak selamanya baik, tapi ketika kita memulai hari dengan mengucapkan kata-kata yang baik di hari itu, percayalah hari yang buruk akan terlihat baik-baik saja. Alah, ngemeng. Sekarang gini ya, Rich, gue baru kehilangan orang, gue baru dipecat di pekerjaan. Ya masa gue mengucapkan kata-kata yang baik? Gimana cara mengucapkan kata-kata yang baik? Semudah lo mengikuti kata-kata gue ini, guys. Good morning, beautiful girl. Hari ini akan menjadi hari yang baik. Hari ini lo akan ketemu orang-orang yang sayang sama lo, orang-orang yang akan memberikan rezeki buat lo. Everything's good, all is well. Semudah itu. Lo ucapin. Kalau lo lupa, catat sekarang kata-kata yang barusan udah gue ucapin. I know today probably it's gonna be a hard day karena lo akan menghadiri sidang perceraian, atau lo akan bertemu dengan dosen pembimbing yang super galak, atau lo harus ketemu sama bos yang super duper centil yang tidak menghargai diri lo. Tapi ketika kata-kata ini diucapkan, alam semesta akan mendengarkan dan akan setuju dengan apa yang lo ucapkan. Coba deh gue tanya sama lo, kalau disuruh bikin list ya, hal yang lo nggak suka dari diri lo sama hal yang lo suka sama diri lo, mana list yang paling banyak? Gue yakin sebagian dari lo pasti jawab list yang gue nggak suka dari badan gue, dari tubuh gue, dari sifat gue. Gue nggak suka rambut gue kalau dicatok curly cepet banget lurusnya. Gue nggak suka lipetan mata gue karena beda sebelah. Gue tuh nggak suka sebenarnya sama jidat gue, makanya gue tuh selalu pakai poni. Gue tuh nggak suka sama bentuk gigi gue. I wish I have lots of money so gue bisa pakai retainer, gue bisa pakai kawat gigi. Gue tuh nggak suka, tau gak sih, sama bahu gue tuh kayaknya berbidang banget. Gue nggak suka sama perut gue buncit, gue nggak suka sama kaki gue, paha gue tuh lebar, pantat gue tuh tipis banget padahal gue udah selalu nge-gym. Apalagi daftar yang lo nggak suka dari badan lo. Stop to be hard to yourself. Jangan selalu katakan hal-hal yang buruk tentang diri lo. Dari semua keburukan yang udah lo ucapin, yang udah lo list, coba lo fokus sama hal-hal yang lo suka sama diri lo. Gue tuh orangnya penyayang. Gue tuh kalau ngelihat papi, gue rasanya pengen memberikan rasa cinta energi gue ke papi itu. Gue rasanya pengen ngasih makan anjing-anjing jalanan, gue pengen ngasih makan kucing-kucing di jalanan. And it's something good from yourself, sis. Ini yang paling dilewatin sama semua orang. Gue tuh sebenarnya ngerasa body gue tuh seksi. Gue tuh ngerasa kayaknya gue tuh cantik. Tapi masa gue harus ngakuin gue cantik? Masa gue harus ngakuin gue seksi? Ada satu film yang menurut gue semua cewek harus nonton ini. Judulnya I Feel Pretty. Jadi nih cewek ini orangnya minderan banget, guys. Karena dia merasa dia tuh jauh dari kata cantik. Badannya nggak kurus, mukanya nggak kerawat, rambutnya asal-asalan. Mohon maaf kalau spoiler, tapi suatu hari dia tuh jatuh. Terus dia ngerasa dia adalah perempuan paling cantik di dunia ini. Padahal nggak ada yang berubah dari badannya, nggak ada yang berubah dari appearance-nya, nggak ada yang berubah dari rambut, wajah, apapun nggak ada yang berubah. Tapi cara pikirnya dia udah beda. Dia lebih menghargai diri sendiri karena dia merasa dia tuh cantik. Dia mendapatkan pekerjaan, dia mendapatkan cowok yang dia suka. Padahal nggak ada yang berubah, cuma cara pikirnya terhadap diri sendiri yang berubah. Ketika cara pikir kita berubah, kita sayang sama diri kita sendiri. Percayalah guys, yang namanya rezeki, cinta, kasih sayang, energi positif itu akan menghampiri diri kita sendiri tanpa kita terlalu berusaha. Ya usaha kita adalah menghargai diri sendiri. Tips yang kelima, ini yang paling gampang lo lakuin. Ambil pulpen sekarang, ambil catatan lo sekarang, tulis apa yang lo mau lakuin
sama diri lo sendiri. Plan a date for you and yourself. Gue bacain hal-hal yang mau gue lakuin. Mau jalan kaki tanpa headset di pantai supaya gue bisa memperhatikan orang-orang di sekitar. Gue mau bikin playlist healing. Gue mau dengerin lagu galau dan gue pengen nangis dengerin lagu galau. Gue pengen traveling sendiri. Reorganize my room. Mau ganti spray. Simple tapi efeknya gede nih. Nonton kartun atau film kesukaan lo waktu kecil. Dengerin lagu rohani. Join komunitas baru. Gue mau ikutan kelas baking lagi. Mau ikutan kelas merangkai bunga. Dan mau ikutan kelas tie-dye. Gue mau bikin surat untuk diri sendiri di masa depan. Gue mau tulis my gratitude every day, every night. Gue mau ikut kelas dancing. Kira-kira ada yang tertarik dari list yang udah gue kasih? Oke, itu dia tadi 5 tips gimana caranya lo mencintai diri lo, menghargai diri lo, your self-worthy, your self-esteem ketika keadaan tidak sesuai yang lo harapkan. Semoga teman-teman suka, dan kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa di subscribe. Ayo kita bisa 3,3 juta subscribers. Jangan lupa di share yang mungkin lo tahu temen lo lagi sulit untuk mencintai diri sendiri. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece. Bye!